Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus mengetahui amalan-amalan apa, perbuatan-perbuatan apa yang harus diprioritaskan oleh kita, yang diutamakan oleh kita. Karena ketika kita bisa membedakan amalan, perbuatan yang prioritas dan tidak prioritas, maka kita tidak terlalu capek, tidak terlalu tidak terlalu capek dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang amalan-amalan yang menjadi prioritas bagi kita, yang harus diutamakan oleh kita. Apa sabda Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ditanya, Su'ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayyul amali afdal? Amalan apa wahai Rasulullah yang paling afdal, yang paling utama, yang harus diprioritaskan oleh kita? Rasulullah menjawab, Al-imanu billahi wa rasulih. Dengan tegasnya, lugas, singkat, Rasulullah menjawabnya, Al-imanu billah wa rasulih. Amalan yang harus diprioritaskan oleh umat Islam ialah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Iman kepada Allah seperti apa? Iman kepada Rasulullah seperti apa? Iman kepada Allah tentu percaya terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah aplikasi daripada keyakinan, keimanan kita yang tertanam dalam hati. Karena iman itu apa? At-tasdiqu bil lisan wal iqraru bil janan wal amalu bil arkan. Itu ulama mendefinisikan iman seperti itu. At-tasdiqu bil lisan, lisan kita harus tasdik, mengucapkan, mempercayai dengan lisan. Lisan kita mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian diakui, dipercayai bil iqrar, ya, tetapkan, bil janan, dengan hati kita. Hati kita percaya, mantap. Hati kita meyakini. Kemudian apa? Bentuk aplikasinya al-amalu bil arkan, yaitu mengamalkan apa-apa yang diperintah oleh Allah, mengamalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan arkan. Badan kita, jisim kita, badan kita digunakan untuk mengamalkan, mengaplikasikan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Rasulullah, tentu kita percaya kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, bahwa Rasulullah diutus oleh Allah untuk membawa visi misi, untuk membawa risalah Islam. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, kepada kita. Kita harus percaya semua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, kita harus mempercayainya dan kita harus mempraktekkannya. Seperti apa? Sholat, zakat, puasa, ya, haji. Bagi yang mampu, kita harus mengaplikasikannya, harus melakukannya, mengerjakannya. Itu iman kepada Allah dan kepada Rasul. Jangan kemudian kita mengaku iman tetapi kita tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah.
kita mengaku iman, tetapi kita tidak menteladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan seperti itu. Itu berarti imannya setengah-setengah. Imannya tidak totalitas. Tidak totalitas. Mengaku iman kepada Allah, mengaku iman kepada Rasulullah, tetapi tidak melakukan apa yang diperintah oleh Rasulullah. Disuruh sholat tidak sholat, disuruh puasa tidak puasa, punya uang banyak, punya harta banyak, disuruh haji tidak melaksanakan haji. Eman uangnya, takut berkurang. Seperti itu. Jadi orang yang betul-betul beriman kepada Allah secara totalitas, apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan. Karena kita ini adalah hamba Allah. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untuk merasakan hakikat iman yang ada dalam hati kita, bagaimana caranya kita merasakan hakikat iman itu? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, ya. Beliau menyampaikan, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlus syahawati fi syahawatihim minal ladzati wal halawah. Seorang hamba tidak akan pernah sampai pada hakikat iman hingga dia berinteraksi, bermuamalah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang hak, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang ahli memuja syahwatnya, ahli menuruti syahwatnya. Orang-orang yang ahli memuja syahwat, dia tentu menuruti apa keinginan syahwatnya. Tentu menuruti keinginan syahwat. Syahwatnya ingin makan yang enak, diberi makan enak. Syahwatnya ingin tidur, diberi tidur yang banyak. Syahwatnya ingin ke tempat hiburan, dibawa ke hiburan. Tidak ditentang sama sekali. Orang-orang yang ahli syahwat, orang-orang yang memuja syahwat seperti itu. Jadi selama orang yang beriman, selama itu dia tidak berinteraksi dengan Tuhan, tidak berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan totalitas, ya, tidak akan pernah sampai pada hakikat iman, tidak akan pernah sampai pada nikmatnya iman, tidak akan sampai pada manisnya iman. Jadi untuk merasakan manisnya iman, untuk merasakan nikmatnya iman, kita harus totalitas dalam menghamba kepada Allah. Kita harus bertotalitas dalam berinteraksi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana totalitas kita dalam ibadah? Bagaimana totalitas kita dalam berinteraksi dengan Allah? Hati kita betul-betul isi Allah. Hati kita betul-betul zat yang maha hak. Jadi kita beribadah, kita sholat, semuanya dinisbatkan kepada Allah. Kita ngaji, dinisbatkan kepada Allah. Kita belajar, kita kuliah, dinisbatkan kepada Allah. Lillahi ta'ala. Kita bersedekah, dinisbatkan kepada Allah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji, kita nisbatkan kepada Allah. Lillahi Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba sampai pada tingkatan ini, insya Allah dia bisa merasakan, bisa sampai pada hakikat iman, bisa merasakan manisnya iman, bisa merasakan kenikmatan iman, ya, bisa merasakan kenikmatan iman. Karena seorang hamba tidak akan pernah sampai pada hakikat iman
kecuali dia berinteraksi dengan Tuhan, bermunajat kepada Tuhan sebagaimana orang-orang pemuja syahwat menuruti segala syahwatnya. Baru orang tersebut akan merasakan nikmat iman, merasakan manisnya iman. Jadi kita harus totalitas, ya. Harus apa? Harus totalitas. Jangan kita mengedepankan yang namanya urusan-urusan duniawi. Kita mengedepankan urusan dunia, urusan uang. Kita sampai tidak sholat semisalnya. Jangan. Kita bertani sampai tidak sholat. Kita berusaha, bekerja sampai tidak sholat. Jangan. Orang yang seperti ini ya masih dipertanyakan kualitas keimanan. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, ketika Rasulullah ditanya lagi, qila summa madza ya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah, amalan-amalan yang prioritas yang harus diutamakan. Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu makna jihad fi sabilillah ini memiliki ragam makna yang sangat variatif. Banyak pemaknaan yang disampaikan oleh para ulama. Di antara makna jihad fi sabilillah adalah berperang melawan musuh-musuh Allah, berperang membela agama Allah, berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jihad fi sabilillah sampai saat ini masih ada. Jihad fi sabilillah, berperang melawan musuh Allah, sebagaimana yang dihadapi oleh rakyat Gaza pada saat ini, ya. Mereka berperang melawan kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam hal ini orang-orang Palestina, khususnya orang-orang Gaza, itu betul-betul berjihad melawan keganasan, kebrutalan orang-orang Israel. Mereka dalam hal ini apa? Berjihad melawan kezaliman musuh, ya, yang ingin memberangus, membumi hanguskan rakyat atau masyarakat Gaza pada saat ini. Saking sadisnya mereka. Tetapi jangan khawatir, insya Allah ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakyat Palestina, rakyat Gaza pada khususnya, insya Allah ada jaminan keselamatan. Ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi memang diakui atau tidak, memang bangsa Israel, orang-orang Israel itu memang sadis, membabi buta dalam membunuh rakyat Gaza, masyarakat Gaza. Tidak pandang bulu, yang kecil, bayi, perempuan, laki-laki, tua renta, semuanya mereka tidak pandang bulu. Kemudian ada lagi yang mengartikan jihad fisabilillah ini yang dimaksud adalah apa? Berperang melawan hawa nafsu. Berperang melawan hawa nafsu. Berperang melawan hawa nafsu inilah jihad yang sangat berat. Kenapa? Karena hawa nafsu tidak bisa dilihat. Hawa nafsu musuh yang terselubung, musuh yang tidak terlihat dengan panca indera, tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Sehingga dalam mensiasati, melawan hawa nafsu ini sangat sulit.
sangat apa? Sangat sulit. Butuh perjuangan ekstra, butuh pengorbanan jiwa kita, butuh keseriusan ya, dalam menghadapi melawan hawa nafsu. Lebih-lebih kita hidup di zaman yang serba modern ini ya, serba modern ini. Tentu berperang melawan hawa nafsu itu jauh lebih berat daripada kita hidup di zaman-zaman terdahulu yang belum ada internet, belum ada HP dan sebagainya, belum ada kendaraan-kendaraan seperti sekarang. Itu tentu lebih ringan ya menghadapi hawa nafsu. Ada ya ulama yang mengartikan seperti itu ya, bahwa yang dimaksud dengan jihadun fi sabilillah ialah berjihad melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini memang ammaratun bisu. Nafsu itu senengnya mengajak kita untuk berbuat kepada hal-hal yang negatif, kepada keburukan, kepada kemaksiatan. Kalau kita tidak bisa melawannya, maka di setiap saat, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, bahkan setiap saat kita akan diajak, akan dijerumuskan oleh hawa nafsu kita kepada kemaksiatan. Kita akan dijerumuskan oleh hawa nafsu kita kepada keburukan. Maka kita harus melawannya, harus melawan hawa nafsu, harus melawan nafsu. Karena memang nafsu itu ammaratun bisu, ya, mengajak kepada kerusakan. Itu nafsu. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu kita, bisa mengendalikan nafsu yang mengajak kepada keburukan. Lebih-lebih di zaman sekarang ini. Maka inilah yang harus kita prioritaskan ya. Yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita melatih, bagaimana kita berperang melawan hawa nafsu kita. Kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Seperti itu. Ini yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita jangan mengedepankan hawa nafsu karena kita mendukung salah satu tokoh semisal, kemudian karena kita dihasut, kita membaca berita-berita yang ada di media-media, kemudian kita menjelek-jelekkan tokoh yang lain, kita mencaci, memaki tokoh yang lain. Tidak boleh yang seperti itu. Mengkritik boleh, memberi saran boleh, tetapi kita jangan memaki, kita jangan mencaci, jangan menghina. Itu namanya kita terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya tidak positif. Kita dipengaruhi oleh hawa nafsu. Yang nomor 3, kilah Rasulullah ditanya lagi, amalan-amalan apa yang harus diprioritaskan wahai Rasulullah? Al-hajjul mabrur. Faqala al-hajjul mabrur. Rasulullah menjawabnya, ialah haji yang mabrur. Itu afdalul a'mal, afdalul amali al-hajjul mabrur. Paling utamanya amalan ialah haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji apa? Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita bisa mendapatkan haji yang mabrur ketika kita melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan praktek yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kita penuhi syarat-syaratnya, kita penuhi kewajiban-kewajibannya, kita penuhi kita penuhi
farduh-farduhnya, kita laksanakan sunnah-sunnahnya, dan kita jauhi larangan-larangannya. Ketika itu semua kita bisa lakukan, kita maksimalkan, maka kita yang menunaikan ibadah haji akan mendapatkan haji yang mabrur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadisnya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Artinya apa? Artinya orang yang mendapatkan haji mabrur, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan pengetahuan, tambahan ilmu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.